Halo semuanya, pernah nggak sih kepikiran apa sebetulnya yang terjadi di antara mesin dan roda mobil kita? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas rahasia salah satu bagian paling penting di mobil, yaitu sistem transmisi. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar ya. Kenapa sih mobil itu perlu punya gigi atau persneling? Kenapa mesinnya nggak langsung aja disambungin ke roda? Nah, jawaban dari pertanyaan ini, itu loh yang jadi kunci buat ngerti semuanya. Untuk menjawab itu, kita mesti lihat dulu, apa sih tantangan utama buat menyalurkan tenaga mesin ke aspal jalanan? Jadi gini loh masalahnya. Mesin mobil itu nggak bisa kerja efisien di semua putaran kecepatan, dari pas mobil berhenti sampai ngebut di tol. Mesin itu punya yang namanya zona nyaman, di mana tenaganya paling pas dan paling irit. Nah, ini kan beda banget sama yang dibutuhin roda, yang harus bisa muter pelan-pelan pas baru jalan, tapi juga harus bisa muter cepat banget di kecepatan tinggi. Cara paling gampang buat ngebayangin ini, coba deh pikirin gigi di sepeda. Iya, beneran, sepeda! Prinsip kerjanya itu mirip banget loh. Coba perhatikan tabel ini deh. Di sepeda, kalau kita pakai gigi rendah, kayuhannya jadi enteng banget kan? Enak buat nanjak. Itu karena tenaga kita dilipat gandakan. Nah, di mobil, ini sama kayak torsi besar di gigi satu yang gunanya buat mobil mulai bergerak dari diam atau pas nanjak. Sebaliknya, gigi tinggi di sepeda itu berat banget pas awal, tapi kalau udah kenceng, kita bisa melaju pesat. Sama persis kayak di mobil, gigi tinggi itu buat jalan santai di kecepatan konstan, bikin mesin rileks, dan pastinya lebih irit bensin. Oke, jadi kita udah tahu masalahnya, udah punya analogi sepedanya, sekarang yuk kita kenalan sama pahlawan solusinya, si transmisi. Jadi, transmisi inilah pahlawannya. Anggap aja dia ini kayak penerjemah yang cerdas antara mesin dan roda. Tugasnya itu untuk memastikan mesin bisa terus bernyanyi di putaran terbaiknya, di zona nyamannya tuh tadi. Sementara roda mobil kita berputar sesuai kebutuhan. Mau itu merayap pelan di kemacetan atau melesat kencang di jalan bebas hambatan. Jadi intinya gampang banget. Transmisi itu cuma punya dua tugas utama. Pertama, ngasih tenaga dorong atau torsi yang gede pas kita butuh banget, kayak pas baru mau jalan. Dan kedua, milih gigi yang pas biar mesin tetap efisien pas kita lagi melaju kencang dan santai. Nah, sekarang kita udah ngerti apa itu transmisi dan kenapa mobil butuh banget komponen ini. Sekarang, yuk kita lihat jenis-jenisnya yang ada di dunia nyata. Gampangnya, di dunia mobil itu transmisi cuma ada dua rasa utama. Yang manual, yang sering kita sebut persneling, dan yang otomatis, atau biasa kita panggil matic. Oke, sekarang mari kita bedah satu persatu manual lawan otomatis, terutama dari kacamata kita sebagai pengemudi ya. Kalau di transmisi manual, ya, kita lah bosnya, kita yang pegang kendali penuh. Kita yang mutusin kapan mau ganti gigi, pakai kombinasi pedal kopling di kaki kiri, dan tuas persneling di tangan. Ini yang bikin rasanya lebih nyambung sama mobil. Kelihatannya ribet ya, tapi sebenarnya simpel banget kok kalau udah terbiasa. Intinya cuma 3 langkah, injak kopling buat putusin tenaga mesin sebentar, pindahin tuasnya ke gigi yang baru, terus lepas kopling pelan-pelan buat sambungin lagi tenaganya. Simpel kan? Nah, kalau transmisi otomatis, ini kebalikannya. Dia yang ngerjain semuanya buat kita. Nggak ada pedal kopling, jadi kaki kiri kita bisa istirahat. Ada komputer pinter di dalam mobil yang terus-terusan memantau kecepatan kita dan seberapa keras mesin bekerja. Terus dia yang otomatis milihin gigi yang paling pas. Di sini kita bisa lihat rangkuman perbedaannya dengan jelas. Manual itu soal kontrol penuh, pengalaman nyetir yang lebih seru, yang disukai banyak pecinta mobil. Sebaliknya, otomatis itu juaranya soal kemudahan dan kenyamanan, apalagi kalau kena macet. Oh ya, dan yang menarik nih, jangan salah, mobil matic zaman sekarang tuh efisiensinya udah bisa nyaingin, bahkan kadang lebih irit dari yang manual loh. Oke, mungkin ada yang mikir, ini kan teknis banget, terus untungnya buat saya apa? Nah, ini dia pentingnya buat kita sehari-hari. Jadi, ngerti cara kerja transmisi itu bukan cuma buat keren-kerenan loh. Pertama, ini bisa bantu kita jadi pengemudi yang lebih baik, lebih halus, dan pastinya lebih irit bensin. Kedua, pas mau beli mobil, entah baru atau bekas, kita jadi lebih pintar milihnya. Dan yang terakhir, ya ini bikin kita jadi lebih menghargai betapa canggihnya teknologi yang bekerja di balik layar setiap kali kita berkendara. Nah, sebagai penutup, yuk kita mikir sedikit ke depan. Mobil listrik itu cara kerjanya beda banget dan seringkali nggak butuh transmisi serumit yang kita bahas tadi. Pertanyaannya jadi menarik. Dengan makin banyaknya mobil listrik di jalanan, apakah ini artinya transmisi yang kita kenal sekarang bakal punah? Sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bersama.